اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Seorang jemaah calon haji asal Jakarta meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur, Makkah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Indra Alfian langsung dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Indra, selamat petang waktu Indonesia. Dapat diinformasikan apa penyebab meninggalnya jemaah calon haji asal Jakarta Suhartoni ini, Indra? Selamat siang waktu Arab Saudi, selamat petang waktu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajri dan pemirsa, kami laporkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang jamaah atas nama Suhartoni bin HM Sujin, usia 63 tahun, asal Kloter Jakarta Pondok Gede 10, meninggal dunia. Sebelumnya almarhum sempat dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia pada 20 Juni pukul 14.30 waktu Arab Saudi dengan komorbid berat. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 21 waktu Arab Saudi, almarhum dirujuk ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Dan pada pukul 22:28 waktu Indonesia, waktu Arab Saudi tadi malam, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan berikut penjelasan Kepala Daerah Kerja Mekah Muhammad Hanif. Sampai saat ini ada satu jamaah Indonesia yang wafat di kota Makkah Al-Mukarramah atas nama Bapak Suharno bin Haji Muhammad Sujin, usia 63 tahun, berasal dari Kloter 10 JKG. Jemaah ini dirujuk ke Rumah Sakit An-Nur, Arab Saudi, dan wafat pada pukul 22:28. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya informasi awal ini terkait dengan jantung. Baik, kami juga perlu melaporkan bahwa dari seluruh jamaah yang ada di Kota Mekah, alhamdulillah sebagian besar dalam keadaan sehat walafiat. Namun memang ada 41 jamaah yang sedang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Rata-rata mereka mengalami sakit hipertensi dan diabetes, tetapi kondisi mereka semakin membaik. Kami juga perlu informasikan tentang perkembangan pasien yang mengalami patah tulang karena jatuh dari eskalator atas nama Ni'amah Mahmud dari embarkasi JKG 09, mengalami patah tulang lengan bawah tetapi sudah di-gips dan sekarang menjalani rawat inap. Kami juga informasikan bahwa pasien atas nama Ibu Saton dari Surabaya 02 yang mengalami patah lutut karena jatuh di toilet saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz dan sudah dioperasi. Insya Allah sore ini keluar dari rumah sakit. Dan Fajri, kami informasikan bahwa saat ini suasana di Kota Mekah sudah mulai ramai. Banyak jamaah dari berbagai negara mulai berdatangan, termasuk dari jamaah haji asal Indonesia. Tercatat dari sekitar 56.000 jamaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi, sekitar 30% atau 36.000 telah berada di Kota Mekah. Dan untuk mengantisipasi kedatangan jamaah haji ke Kota Mekah, Daerah Kerja Mekah telah melakukan berbagai persiapan, termasuk akomodasi dan khusus untuk layanan catering. Tadi malam Daerah Kerja Mekah melakukan pertemuan dengan para pengusaha yang menyediakan layanan catering di Mekah untuk memastikan komitmen mereka agar memberikan layanan yang terbaik bagi jamaah haji kita. Kami juga melaporkan bahwa cuaca di Kota Mekah tetap dengan suhu tinggi. Saat kami sedang melaporkan, cuaca menunjukkan 39 derajat Celcius. Petugas dan panitia penyelenggara ibadah haji di Kota Mekah tetap mengimbau para jamaah haji agar selalu membawa botol minuman
dan minum sebelum haus untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Jamaah haji juga dihimbau untuk selalu menggunakan alat pelindung diri seperti topi, payung, pelembab, sunblock, dan termasuk selalu menggunakan alas kaki agar kaki tidak melepuh. Di samping itu jamaah haji dihimbau untuk tidak banyak beraktivitas di luar penginapan kecuali melakukan ibadah di Masjidil Haram. Demikian Fajri Indra Alfian dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Baik, terima kasih Indra Alfian dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jemaah calon haji Indonesia di Madinah telah diberangkatkan ke kota Makkah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung oleh reporter TVRI Yosef Iskandar Agung langsung dari Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat petang waktu Indonesia, Yosef. Yosef, bagaimana kondisi jemaah calon haji yang berada di Madinah saat ini? Sudah berapa jemaah yang telah diberangkatkan ke kota Makkah, Yosef? Ya, Waalaikumsalam Fajri. Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat siang waktu Arab Saudi dan selamat petang waktu Indonesia Barat. Hari ini Kementerian Agama Republik Indonesia memberangkatkan 3.607 jemaah calon haji Indonesia dari 9 kloter sehingga total yang diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah hingga hari ini berjumlah 31.725 jemaah calon haji dari 80 kloter. Total secara keseluruhan yang diberangkatkan Kementerian Agama Republik Indonesia dari Madinah menuju Mekah hingga saat ini maupun yang akan diberangkatkan berjumlah 114 kloter. Sehingga jemaah calon haji yang masih tersisa di Madinah saat ini sebanyak 13.346 jemaah calon haji dari 34 kloter. Pemberangkatan jemaah calon haji tersebut hingga tanggal 27 Juni 2022. Fajri. Ya, jika tadi di Mekah disampaikan oleh Indra, suhu udara masih sangat panas di sana dan diimbau bagi masyarakat untuk tidak keluar dan juga harus terus minum, melakukan ini agar tidak dehidrasi. Bagaimana dengan suhu udara di Madinah saat ini, Yosef? Ya, baik, Fajri. Suhu di Madinah saat ini mencapai 42 derajat Celcius. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia selalu menghimbau kepada para jamaah calon haji Indonesia untuk selalu minum air sebelum haus dan menjaga kesehatan hingga ibadah utama nanti di Padang Arafah. Demikian yang bisa saya laporkan, Fajri dari Madinah. Baik, terima kasih Yosef Iskandar Agung melaporkan langsung dari Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jemaah haji Indonesia sebagian besar akan menyelenggarakan ibadah haji tamattu atau melakukan ibadah haji setelah melaksanakan umroh. Sehingga jemaah yang melakukan haji tamattu diwajibkan membayar dam atau denda berupa menyembelih hewan. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin menyatakan, pada musim haji tahun ini, pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan Motawif Jemaah Haji Asia Tenggara telah mengeluarkan surat petunjuk tentang dam dan kurban tahun 1443 Hijriah. Surat ditujukan kepada perwakilan misi haji Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Fauzin menyatakan surat edaran tersebut menginformasikan bahwa jemaah dapat membayar dam melalui saluran pembayaran yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi, yaitu Bank Pembangunan Islam atau ISDB, Bank Al-Rajhi, Pos Saudi, dan situs Adahi. Jemaah haji diimbau untuk melakukan pembayaran dam melalui saluran resmi yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi sehingga pelaksanaannya sesuai aturan dan tertib. Berkaitan dengan hal tersebut, agar PPIH Arab Saudi bidang bimbingan ibadah dan PPIH Kloter sesegera mungkin melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada jemaah haji. Dan pemerintah mengimbau agar jemaah tidak melakukan transaksi dengan calo dan penjajah atau pedagang, tidak membeli kupon dari situs web yang mencurigakan, dan dimungkinkan
untuk pergi ke tempat penyembelihan atau jagal 1 atau 2 orang untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Sementara hingga siang tadi, Kementerian Agama telah memberangkatkan 53.000 lebih jemaah calon haji ke Tanah Suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la